ようこそおいでくださいました。聖火式をご案内する神のしもべ、ユジニアと申します。それではこちらへ。Assalamualaikum, kali ini akan membawakan sebuah mahwa 10 kaisar besar adalah semua muridku. Aku kasih sinopsisnya. Raja legendaris Gu Xuanchen pernah melatih 10 ahli tingkat kaisar yang kuat sebagai muridnya, yang mendominasi dunia dengan kekuatan mereka. Namun, ketika dia mencoba membuka segel yang mengikatnya, dia tersambar petir dan tewas. Dia kemudian terlahir kembali sebagai menantu laki-laki dan memulai perjalanan untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Oke bre, langsung ke alurnya. Diperlihatkan di langit yang gelap dengan petir yang menyambar dan seorang pria, dijelaskan dia akan menarik petir kesengsaraan, untuk membuka segel dan tiannya, petir terus menyambar kemana-mana, lalu dia menerima petir itu hingga bercahaya, dan juga ada seseorang dijelaskan itu adalah para muridnya, dijelaskan para murid ini sedang membantu masternya untuk menekan petir kesengsaraan. Sang wanita adalah murid 3 dan murid pertama dan kedua, kemudian murid ke-10 mereka berusaha menghentikan masternya untuk menerima petir dikarenakan ini terlalu berbahaya, namun sang master terus melakukannya. Lalu dia maju menghadapi petir naga yang besar dan bercahaya, kemudian terjadilah ledakan yang sangat besar membuat para murid tercengang, terlihatlah sang master yang tersambar petir dengan tulang yang bercahaya. Sang master bergumam 10.000 tahun apa sia-sia, dia jatuh dan hancur di langit yang terang. 700 tahun kemudian di malam hari terlihatlah bangunan dan seorang pria yang dirantai, dan sang wanita yang duduk di kursi dengan bobanya yang padat, dijelaskanlah dia akan membuang sang pria yang dirantai, ke hutan yang gelap. Kemudian banyak burung gagak yang berterbangan, kemudian muncullah sebuah cahaya yang masuk ke dalam kepala sang pria yang dirantai itu, dia langsung tersadar bahwa dia sang master yang mati oleh petir kesengsaraan, kemudian terbangun ke dalam tubuh pria yang dirantai, dijelaskanlah dia sekarang adalah MC kita, dia langsung kegirangan dikarenakan segel di dalam tubuhnya telah menghilang, dijelaskanlah pria tubuh ini dinikahkan politik dengan wanita yang tadi lalu menghancurkan dantian tubuh ini dan menghancurkan kultivasinya, lalu menguncinya untuk disiksa setiap hari. MC lalu dengan muka garangnya dia akan memberi pelajaran pada orang yang menyakiti tubuh ini. Sekedar info dari Bah Google. Dantian, secara harfiah diterjemahkan sebagai lautan Qi atau eliksir. Dantian mengacu pada wilayah pada di mana Qi seseorang terkonsentrasi. Scene berganti ke sebuah rumah, keluarga Gu. Di depan semua orang diperlihatkan sang wanita, dengan tubuhnya yang padat sambil menangis, dijelaskan dia adalah adik dari MC kita, yang menolak untuk dinikahkan oleh keluarga Gu. Jadi sang pak tua ini memaksa sang adik untuk menikah, dengan tuan muda keluarga Ling. Ini dia orangnya bulat, lihat sendiri, lantas dia langsung memaksa membawa sang adik MC, sambil menjulurkan lidahnya kayak Orochimaru, lalu sang adik meronta-ronta dan datanglah, serangan mendadak, menumbangkan orang yang akan membawa adik MC, membuat orang-orang terkaget, ternyata itu adalah MC kita. Sang adik langsung berlari dan memeluk MC, kemudian tuan muda ini memaksa menyerahkan sang adik kemudian menyuruh MC berlutut, lantas langsung menyerang MC, tapi dengan mudahnya ia tumbang, itu membuat marah si pak tua, dijelaskanlah pak tua ini takut kepada keluarga Ling, dan menuruti kemauan tuan muda Ling untuk menyerahkan adik MC, itu membuat marah MC dan berkata, di rumah seperti serigala di luar seperti guguk, lalu mengibaskan ekor memohon belas kasihan, itu membuat pak tua tersinggung dan marah lantas terjadi pertarungan, dia menyerang dengan serangan area luas kayak ultinya Alucard, tapi dengan mudahnya MC menangkisnya hingga skillnya hancur, lantas MC balik menyerang dengan skill area luas, berwarna emas itu membuat pak tua terampas lalu mengeluarkan cairan merah dia langsung tumbang terkapar, itu membuat orang-orang tercengang dikarenakan basis kultivasi pak tua lebih tinggi di atas MC, kemudian MC memiliki teknik pedang kuno yang telah lama hilang, kembali ke MC dia pun bergumam tidak menyangka bahwa teknik pedang ini dari murid-muridnya yang dulu, keluarganya pun langsung menyambut MC karena pak tua sudah mati, lalu membungkuk menghormati MC,
Waktu berlalu di malam terlihatlah orang-orang yang tadi membungkuk kepada MC menjelaskan bahwa telah menyinggung dua keluarga. Sang ketua lantas berkata, jika kita mengakui MC menjadi ketua maka, dia akan menanggung beban masalah apapun yang akan muncul. Jika dia dapat mengatasinya, maka secara alami kita akan berbagi kesuksesan. Kembali ke MC kita di malam dengan bulan yang cerah. Sang adik lantas memuji MC dengan ini tidak ada orang yang menindas kita, akan tetapi MC mengeluarkan cairan merah, lantas membawanya ke kamar lantas merawatnya. Kemudian sang adik akan pergi, sambil bergumam aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Dijelaskanlah sang adik membawa pisau untuk bunuh diri kalau MC telat datang. Beberapa waktu berlalu MC, mulai berkultivasi munculnya cahaya emas meledak panjang ke atas langit. Ia langsung kegirangan karena berhasil membuka energi spiritualnya. Scene berganti di tempat lain semua pada heboh karena, sebuah patung pendiri bergerak menandakan ada seorang jenius, tetapi salah mengira dia lantas menyuruh membawa seorang murid wanita, padahal sang MC yang diberi petunjuk oleh patung itu, kembali lagi ke MC dia sedang bersama adiknya. Sang adik terus menatap MC dia terharu karena kakaknya berhasil menembus ranah alias tingkat tertinggi, itu membuat MC memegang jidatnya sambil bergumam, dalam hidupku sebelum aku fokus untuk membuka segel dan tian, dan tak pernah berteman dengan wanita dan pria, ini sedikit merepotkan, jadi intinya wibu ya, lalu datanglah seseorang, melaporkan bahwa Nona telah pergi lalu menceraikan MC lalu mengancam, untuk menyerahkan versi lengkap teknik pedang kuno, dijelaskanlah sang Nona ini adalah orang yang menyiksa MC dan membuangnya di hutan, kembali lagi ke alur, lantas MC marah langsung melemparkan gelas itu membuat sang pria terhempas, kemudian MC mengeluarkan aura sambil berkata, jika kalian takut terlibat, kalian dapat meninggalkan keluarga ini, lalu Pak Tua malah menantang dia kira MC lagi cedera, menyuruh orang-orang untuk menyerangnya. MC menantang balik, dengan muka meremehkan, itu membuat mereka takut hingga mengeluarkan keringat dingin. Sang pria tua terus mengajak orang-orang untuk menyerang, katanya dia sedang tidak memegang sebuah pedang, kemudian MC dengan senyum tipisnya langsung mengeluarkan ultinya kayak skill Gushen, langsung melemparkan skill satunya, kemudian skill duanya mereka langsung terhempas tumbang, itu membuat kena mental tim musuh, lantas MC menyuruh membersihkan mayat dan akan mengampuni orang-orang yang masih hidup. Kemudian datang adik MC membawa pisau dengan muka psikopatnya menusuk mayat itu membuat orang-orang kena mental langsung keringat dingin, lantas berbicara apa yang barusan terjadi. Aku tak ingin kakakku tahu, mereka langsung menurut baiklah sambil keringat dingin. Beberapa waktu berlalu di langit yang cerah. MC kita melihat bangunan itu adalah tempat aula obat, lalu datang seorang pelayan, menanyakan MC ada yang bisa aku bantu lantas MC menjawab aku mau menjual resep obat, pada akhirnya mereka masuk ke dalam dan banyak yang membicarakan MC, pada akhirnya datang juga yang saya suka, diperlihatkan sang wanita dengan bobanya yang padat dia adalah penjaga aula obat, sedang berbicara dengan MC, dijelaskanlah mereka sedang tawar-menawar harga resep obat yang dijual MC, tetapi sang penjaga aula malah menghancurkan kertas resep obat itu dan berkata ini gratis, dikarenakan sang penjaga tidak tahu resep pil ini dan bahan-bahannya. Lantas menuduh MC akan menipu dirinya, itu membuat tetangga bergosip lihat sendiri mereka ngerumpi, itu membuat MC tersinggung dan meremehkan alkemis aula obat, itu membuat marah sang penjaga aula lalu menantang MC untuk bertanding. Lihatlah jelas pemandangannya, lantas MC menerima tantangannya, dijelaskanlah mereka mulai bertanding membuat pil dengan tungku. MC langsung mengeluarkan api kuning, dikarenakan api kuning lemah lantas MC mengeluarkan api ungu yang berkobar besar. Scene berganti ke sang penjaga aula. Dia sedang berbicara dengan masternya, lalu memberitahu bahwa dirinya sedang bertarung, kemudian masternya memarahi pemimpin aula karena ada langit di atas langit. Lantas sang penjaga aula memberitahu bahwa dia hanya seorang menantu yang tidak berguna, dia akhirnya akan memulai memurnikan pil tetapi apinya malah melemah, membuat ia bertanya-tanya. Apa yang terjadi kenapa semakin melemah,
dan itu terjadi di semua tempat. Kemudian terjadilah ledakan dengan api ungu, lalu datanglah MC dengan membawa pil, dijelaskanlah pil yang dibuat MC adalah pil 2 pola dengan tingkatan kedua, akhirnya pemenangnya adalah MC. Lantas Master Penjaga Aula meminta maaf atas nama muridnya, mereka akhirnya mengobrol dan membicarakan leluhur Master Penjaga. Ternyata kenalan MC kita di kehidupan sebelumnya, lalu memberikan sebuah skill kepada Master Aula obat, dijelaskanlah leluhur dari Master Aula adalah orang yang membantu MC di kehidupan sebelumnya. Dikarenakan MC menang dalam pertandingan tapi, sang penjaga aula terus bersikap arogan hingga menamparnya, sambil berucap bangunlah Puki, sambil menceramahinya mastermu memanjakanmu bukan berarti semua orang akan memanjakanmu. Kau hanya alkemis tingkat 2 dengan umur 22, apa yang bisa kau banggakan kalau bukan mastermu? Kau pasti sudah mati dalam taruhan ini. Lalu sang penjaga aula mengadu ke masternya, katanya dia berani menamparku, tapi malahan sang master membungkuk dan berterima kasih telah mengampuni muridnya. Kemudian muncullah sebuah sinyal darurat itu dari keluarga MC kita. Scene berpindah ke rumah MC. Di situ terlihat seseorang melakukan pembantaian. Dia adalah pemimpin dari keluarga ayah dari tuan muda yang diteparkan oleh MC kita. Sang pemimpin yang terus memaksa sang adik untuk menikah dengan anaknya, lalu muncullah MC dengan mengeluarkan aura, karena ada seorang yang ngebacot terus MC membunuhnya di tempat, di depan semua orang sambil berkata akhirnya pengkhianat ditemukan dengan muka psikopatnya, itu membuat di musuh berhati-hati agar tidak kena ciduk seperti Eudora. Lantas sang pemimpin keluarga langsung menyerang dengan skill berwarna merah, lalu MC juga mengeluarkan skillnya, terjadilah benturan tapi itu membuat tim musuh terlempar. MC terus mengeluarkan skillnya bertubi-tubi, itu membuat kewalahan musuh lalu kemudian mengeluarkan ultimatenya seperti Beneta, itu membuat dia tumbang, terus musuh akan membantu tapi dengan mudahnya MC menumbangkan mereka semua, hingga mereka berniat akan kabur tapi MC tidak akan membiarkannya, lalu mengeluarkan ultinya lagi dengan area luas dan panjang membuat tumpukan mayat, itu membuat timnya kaget dikarenakan jago parah, lalu MC menolong orang dari keluarganya yang disekap oleh keluarga Lang yang sudah pada mati, kemudian MC mendapatkan pelukan hangat dari seorang adik, itu membuat MC kita grogi karena tidak berpengalaman. Dijelaskanlah MC kita di kehidupan sebelumnya adalah pendiri sekte terkuat tetapi setelah MC kita mati sektenya itu mengalami kemunduran dan musnah, yang tertinggal hanyalah cucu dari murid-muridnya, dan akan dimulailah petualangan MC kita untuk mengembalikan sektenya seperti yang dulu. Scene berganti ke tempat penjamuan dengan orang-orang yang berkumpul dari semua pemimpin keluarga, kemudian datanglah serangan dari luar hingga membuat mereka terkaget. Itu adalah MC yang berniat bersenang-senang, lantas para pemimpin menanyakan siapakah dia, lalu MC menginjak anak dari pemimpin itu, dijelaskanlah MC menyerang keluarga dari sang wanita yang menyiksa MC, lantas tim musuh akan bersiap-siap terus mengepung MC, kemudian dia langsung membunuh dari anak para pemimpin itu membuat kena mental, lihat sendiri dengan mukanya. Dia langsung marah terus menyerang, tapi dengan mudah MC menghindar, kemudian pemimpin itu menghampiri anaknya yang diserang oleh MC, ternyata belum mati tapi basis kultivasinya dihancurkan, dia menjadi orang biasa. Dijelaskanlah MC melakukan itu untuk pembalasan karena tubuh ini pernah dihancurkan basis kultivasinya oleh sang wanita dari anak pemimpin ini. Pemimpin langsung mengeluarkan aura yang besar langsung menyerang, tapi dengan mudah MC menghindarinya, lalu MC mengeluarkan sebuah artefak kuno, saat akan mengaktifkannya sang pemimpin menyerang, dengan mudah MC menghindarinya dan mundur sedikit, terus mengeluarkan ulti dengan area luas, itu membuat mereka terhempas terbakar lalu mati, itu membuat hiper musuh kena mental, lihat sendiri, lalu meminta untuk suren, tapi tanpa ampun MC membunuhnya dengan muka psikopatnya lalu mengeluarkan cairan merah, itu membuat timnya kena mental dan menyerah, namun MC meminta harta dari keluarga pemimpin kalau tidak mereka akan dimusnahkan. Waktu berlalu di tempat MC dijelaskan oleh bendahara, bahwa sekarang MC sudah menjadi sultan karena mendapatkan harta dari keluarga pemimpin yang dibantai oleh MC,
lantas MC menyuruh untuk mengurus keluarganya ini kepada paman keduanya. Sekarang MC akan pergi untuk mengurus rubah betina itu, kemudian dia akan berangkat lalu mendapatkan pelukan hangat dari sang adik. Lihat sendiri. Tiba waktunya MC berangkat, beberapa saat kemudian di malam yang gelap di sebuah gunung. MC berjalan dengan santai lalu dia membuka sebuah formasi dengan paksa, dengan ultinya langsung terbuka muncullah sebuah pintu, lantas MC langsung melesat menuju pintu itu dan masuk, kemudian sudah di dalam formasi terlihatlah sebuah sekte, dijelaskanlah ini adalah sekte muridnya, dengan membuat sebuah penjaga gerbang dengan naga merah, dan juga pohon yang sangat besar dan naga terbang di atasnya. Kembali lagi ke MC kemudian dia merasakan sebuah serangan itu adalah ular merah, beberapa berlalu di tempat lain diperlihatkan sang wanita murid dari sekte ini, dia bertarung dengan ular merah dan terdesak, lalu MC menolongnya kemudian menangkapnya dengan kepadatannya, lihat sendiri itu tersentuh sedikit, terus berlanjut MC melepaskan lagi sang wanita itu langsung menghadapi ular merah, dengan skillnya seperti Lancelot skill 1 terus ulti kemudian sang ular tumbang, diperlihatkan lagi sang wanita bercahaya dengan bobanya dia naik tingkat, itu membuat MC memujinya hanya dengan melihat ulti dirinya sang wanita langsung terterakan, lantas sang wanita berterima kasih sambil bersujud dengan posisi yang berbahaya lihat sendiri. Lantas MC menanyakan apakah ada murid baru, dijelaskanlah MC menanyakan sang rubah betina yang menyiksa MC dulu, lantas sang wanita memberitahu MC bahwa ada seorang wanita yang dibawa dan dibantu oleh para ketua untuk berlatih, kemudian MC menyuruh sang wanita untuk memanggil para murid dan penjaga gunung kecuali para ketua, akhirnya MC melesat lompat terbang ke sana kemari hingga sang wanita kewalahan untuk mengejar. Mereka terus berlari dengan kecepatan tinggi, kemudian MC memuji sang wanita karena dapat mengikutinya dengan baik. Mereka lanjut berlari dengan menambah kecepatannya, pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah pintu kemudian MC masuk, lalu menuju sebuah sungai dan duduk untuk berkultivasi, sementara sang wanita menjaga MC dari serangan orang-orang dikarenakan sang wanita membawa seorang masuk ke tempat terlarang ini, sang wanita membela MC dan mengatakan bahwa MC dapat masuk ke dalam pintu gerbang dengan mudahnya. Berarti dia adalah murid dari sekte ini, tapi orang-orang ini meremehkan MC kita, lalu MC menyerang dia sampai mengeluarkan cairan merah, lanjut berkata tolol tambah buta map nggak usah sombong, lalu mereka menyerang keroyokan tapi dengan mudahnya MC membantai mereka, hingga tim musuh kena mental sehingga mengeluarkan keringat dingin, mereka tidak menyerah melanjutkan menyerang bersama-sama, kemudian MC mengeluarkan skill berarea luas sehingga mereka terpental, beberapa waktu berlalu di sebuah bangunan megah. MC duduk lalu mengeluarkan aura yang besar, dan itu ditunjukkan untuk para murid kemudian semua murid mengikutinya, mereka akhirnya menerobos, lalu muncullah sebuah petir yang besar, dijelaskan petir ini adalah kesengsaraan guntur, untuk orang yang sudah mencapai batas tubuh manusia, kembali ke MC dia akan melanjutkan mencari wanita rubah itu, lalu MC membawa mereka semua masuk ke dalam bangunan megah itu membuat sebuah ledakan yang bercahaya, sementara di tempat lain, para ketua berlarian menuju tempat MC dan murid-murid, dia lantas marah karena mereka masuk tanpa izin dia takut bakalan ada orang yang akan dipromosikan menjadi pemimpin sekte, akhirnya para murid keluar dan berpapasan dengan para ketua, lalu para ketua merasakan aura yang besar dia langsung bersujud memanggil mereka para ketua, mereka akhirnya kembali lagi kepada MC kita, dijelaskan oleh sang wanita sekte ini mengalami kemunduran karena ditekan oleh 3 sekte lain, pada akhirnya MC berencana untuk menghancurkan 3 kekuatan itu yang menekan sekte ini, lalu para murid ini berencana untuk menyerang 3 kekuatan itu tanpa sepengetahuan MC kita, mereka akhirnya tiba langsung menyuruh mereka pergi dari tempat ini. Mereka langsung marah lanjut menyerang namun ditahan dengan mudah, lanjut menambah kekuatannya hingga ketua botak terpental, membuat tim mereka kena mental, kemudian akan kabur tapi dihalangi oleh murid sang wanita,
sambil mengeluarkan aura yang besar itu membuat para ketua itu ketakutan, mereka langsung menyerah tapi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya tidak diperlihatkan lihat sendiri, lantas sang murid wanita kembali ke MC dan melapor bahwa telah membunuh mereka, pada akhirnya MC memberitahu mereka jangan asal membunuh, kita tidak tahu kekuatan apa yang ada di belakang mereka lalu menyuruh mereka lanjut berlatih. Tapi dengan salah pahamnya murid sang pria lebih baik kita berinisiatif menyerang mereka duluan, tetapi mereka kembali dengan babak belur. MC langsung datang dan menyembuhkan mereka dengan skillnya, dijelaskan bahwa ketiga sekte itu yang dibunuh ketuanya oleh murid wanita menyerang ke sekte ini, pada akhirnya MC dan muridnya bersiap menyambut musuh. Cerita berlanjut di luar gerbang berkumpullah, orang-orang yang akan menyerang itu dari tiga sekte yang sebelumnya dibunuh oleh sang murid wanita, diperlihatkanlah pemimpin dari penyerangan ini dia seorang wanita dengan anggunnya duduk sambil menyilangkan kaki, dia adalah penguasa istana dan para bawahannya, kemudian tiba-tiba langsung datang MC dan menghajar hingga terpental itu membuat semua orang terkaget. MC sambil meremehkan menduduki dia, lalu timnya membantu langsung menyerang dari belakang, tapi dengan mudahnya MC menangkisnya dengan jari tangannya, itu membuat kena mental tim musuh dikarenakan jago parah, bahkan sang penguasa istana langsung berdiri, terus MC langsung menghajarnya kemudian mematahkan kakinya, itu membuat dia berteriak kemudian tumbang. MC dengan muka psikopat dia menantang semuanya, kemudian sang penguasa istana turun tangan lanjut menyerang, kemudian mereka bergabung untuk menyerang bersama. Sang penguasa istana langsung mengeluarkan ultinya berskala luas berwarna ungu, itu membuat tim MC terkena damage sedikit lalu sembunyi di sebelah batu. MC langsung memujinya dia langsung mengeluarkan ulti dengan, bermunculanlah pedang di atas dengan begitu banyaknya itu untuk para muridnya, itu membuat marah kedua orang itu sambil mengeluarkan aura merah yang besar, mereka langsung menyerang, tapi MC menahannya dengan mengeluarkan ulti yang bercahaya itu menyilaukan mata, mengeluarkan asap hijau lalu menumbangkan mereka berdua. MC langsung meremehkan mereka berdua kalian banyak bacot di awal apa hanya segini kemampuan kalian kuharap aku bisa bermain lebih lama, dijelaskan bahwa ulti yang dikeluarkan MC kita adalah area ilusi yang dapat mengurung mereka sampai mati, musuh langsung berlarian karena MC kita mendapatkan dua bab dan turtle auto jadi sakit parah, lalu MC terus mengeluarkan ultinya dengan area luas membuat kena mental musuh, mereka jadi panik dan saling bacot saling menyalahkan seperti pemain epik, mereka akhirnya lanjut bertarung, dengan mengepung mereka bahkan sang rubah betina ada di sini yang dicari MC kita, sang pria pemimpin karena terpojok menyuruh sang rubah betina untuk memanggil leluhur untuk menolong mereka, lalu datanglah ulti yang dikeluarkan oleh MC kita disangkanya itu adalah leluhur yang dipanggil oleh wanita rubah itu, tapi malah sebaliknya pada akhirnya MC tersenyum jahat karena menemukan si rubah jalang itu membuat panik sang rubah betina itu. MC langsung menghampirinya dengan efek jatuh berwarna keemasan itu membuat dia sangat keren dengan mata yang tajam, itu membuat bertanya-tanya si rubah betina bagaimana kau ada di sini aku sudah menghancurkan basis kultivasimu, orang-orang pun dari tim rubah betina bertanya siapakah dia, dijelaskanlah oleh seseorang bahwa MC kita adalah suaminya rubah betina yang tidak berguna, kemudian sang pemimpin langsung menyerang MC, tapi dengan mudahnya MC menahannya hingga dia terpental lalu dibantu oleh timnya, terus MC menghina mereka katanya kau membimbing seorang jenius dan membawanya ternyata kalian membawa sang rubah jalang ini, itu membuat tersinggung sang rubah betina, lalu MC membentaknya diam kau epik abadi, karena marah sang rubah betina menyerang MC, tapi dengan mudahnya menyerang balik kemudian tumbang dengan bobanya yang padat. Sang MC menghinanya lagi apa ini yang disebut sang jenius dasar puki, pemimpin langsung mengajak berperang karena mereka memiliki perlindungan, dari leluhurnya padahal mah itu ulti dari MC kita, para murid yang dibimbing MC kemudian datang dan menghormatinya dan berterima kasih untuk bimbingannya, itu membuat para ketua kaget karena banyak dari mereka sudah naik tingkat ke ranah surga, itu membuat sang pemimpin bertanya-tanya siapakah dia. Lalu MC mengeluarkan aura sambil berkata-katanya mau baku hantam jadi gak dengan muka lakinya,
Waktu berlalu dan tidak jadi baku hantam langsung berpindah ke aula patung leluhur. Sang rubah meragukan MC bahwa dia adalah jenius itu yang diberi tanda oleh patung leluhur. Tim MC langsung bersiap karena sang rubah meragukan MC. Itu membuat sang rubah makin naik darah dengan mukanya lihat sendiri. Lalu MC menyebut nama leluhur itu membuat marah sang pemimpin karena itu adalah hal yang tabu dan meminta MC untuk bersujud di depan patung itu. Karena MC menolak malah menyuruh bertanya pada leluhurnya dulu, itu membuat marah sang pemimpin langsung menyerang MC. Dengan mudahnya ditahan dengan dua jari itu membuat terkaget pemimpin, kemudian mengeluarkan aura berwarna emas yang besar membuat mereka terpental, lalu sang patung bergerak malah menodongkan pedangnya ke arah pengikutnya, terus bersujud menghormati sang MC, itu membuat mereka terkaget berjamaah, itu membuat mereka langsung bersujud meminta maaf bahkan sang rubah betina langsung duduk lemas dengan bobahnya yang padat, gini sang MC menjadi pemimpin dari semuanya yang di sini, bahkan sang rubah betina langsung bersujud dan meminta maaf, tapi MC langsung menyerangnya dan menyuruh petugas hukum untuk menghancurkan kultivasinya lalu mengurungnya selama 5 tahun kemudian membuangnya dari sekte ini. Tentu saja sang rubah tidak terima dia mengatakan bahwa keluargaku tidak akan tinggal diam, lalu MC dengan muka sangarnya memberitahunya bahwa keluarganya sudah dimusnahkan olehnya, itu membuat kena mental sang rubah sambil menangis dan marah kemudian menyuruh MC untuk membunuhnya dengan satu serangan, dijelaskanlah sang MC tidak akan membunuh sang rubah dia harus melihat keluarganya bangkit. Lalu sang penghukum merantai sang rubah kemudian menghancurkan basis kultivasinya, sementara di tempat lain mereka sedang berdebat tentang utusannya yang mati terbunuh oleh MC. Tidak lama kemudian datanglah MC langsung mengeluarkan ultinya yang berwarna emas, sambil mencekik 3 orang, lalu sang pemimpin langsung menyerang MC, dengan skill api tapi dengan mudahnya MC menahannya bahkan tangan sang pemimpin terkena dan putus, dia terpapar dengan memegang tangannya yang terputus. MC langsung membunuhnya dan menghancurkan tempat itu hingga terbakar habis, lalu para pengikut MC langsung turun ke dalam kobaran api untuk menghabisi orang-orang yang tersisa. Akhirnya malam berlalu siang menjelang diperlihatkan MC sedang melihat pohon besar, lalu MC merasakan kehadiran seseorang langsung menyerang, ternyata itu adalah roh pohon besar itu, langsung memeluk MC. Kemudian MC menyuruh memanggil pengikutnya yang berada di ranah surga untuk datang ke tanah yang ada pohon besar ini. Akhirnya mereka sudah tiba di tanah ini, lalu MC memanggil sebuah kuil yang sangat besar, muncullah sebuah cahaya dari pohon itu lalu bergabung dengan kuil yang dipanggil MC. Pada akhirnya akan dimulai sesi pelatihan untuk semuanya. Lalu muncullah sebuah guntur yang sangat besar sehingga para murid ketar-ketir, kemudian MC menghentikannya dengan mengeluarkan skill berwarna emas lalu terbang menuju guntur, itu terjadilah fenomena membuat guntur itu menjadi sebuah pilar yang menjulang ke atas, lalu menuju sebuah pohon yang besar itu, lalu terjadilah perubahan pohon itu menjadi wanita yang sangat imut lihat sendiri dengan bobanya yang lumayan, kemudian sang wanita memberikan sebuah item. MC langsung memakainya, dan terjadilah cahaya menyelimuti MC dengan terus menyambar menghancurkan tanah yang di sekitar, dijelaskan MC sudah naik tingkat lagi itu membuat para pengikutnya memberi selamat kepada sang MC, pada akhirnya semuanya kembali ke kediaman MC dan diperlihatkan sang adik, sedang berkultivasi lalu dia membuka matanya dan melihat MC langsung memeluknya, dengan 2 boba yang menjepitnya dari sisi depan belakang, membuat MC menang banyak sambil bergumam di dalam hatinya sangat sesak. Pada akhirnya sang adik dan MC berhasil naik tingkat kemudian para ketua memberi selamat dan menghormatinya. Kemudian MC mengajak paman kedua untuk berjalan bersama dan membicarakan ayahnya yang mempunyai tubuh ini. Dijelaskan sang ayah pergi 2 tahun yang lalu tidak tahu dia kemana dia pergi, lalu sang ibu juga masih hidup dia dibawa kembali oleh keluarganya, jadi keluarga ibunya MC kita adalah klan terbesar keempat, kemudian ayahnya MC akan meminta bantuan kepada klan ibunya untuk membatalkan pernikahan MC tapi sampai sekarang dia belum kembali. Akhirnya sang MC berangkat menuju rumah keluarga ibunya dengan kecepatan tinggi.
Di sebuah hutan yang pohonnya menjulang tinggi sambil membayangkan adiknya karena dia bisa menemukan orang tuanya, lalu membawanya kembali kemudian berlatih karena di sini banyak energi spiritual bisa dibilang membunuh dua burung dengan satu batu. Dijelaskan di hutan ini adalah hutan keluarga ibunya yang penuh dengan energi spiritual. MC kemudian berkultivasi tubuhnya langsung bercahaya berwarna emas, lalu muncullah sebuah portal di belakang MC dan diperlihatkan seseorang kakek dan anak kecil mungkin dia cucunya, kemudian bertemulah dengan MC, sang kakek langsung menanyakan dari sekte manakah Anda? MC kita langsung pergi meninggalkan sang kakek itu melesat, sang kakek bertanya-tanya dari manakah pemuda itu berasal, kembali lagi ke MC kini dia sudah sampai di kota tempat keluarga ibunya dengan pemandangan kota yang padat, lalu MC memegang sebuah gelang giok itu adalah peninggalan ayahnya tubuh ini, itu menjadi petunjuk untuk mencari ibunya MC, sang MC langsung menggunakan jurus mata seperti Hinata di Naruto, itu langsung tembus, kemudian menemukan seorang wanita dengan bobanya yang padat lihat sendiri, ini dia sang wanita itu dia adalah nona dari keluarga Ki, dia lagi minum-minum saya juga tak tahu minum apa, ternyata sang MC ada di sana sedang memperhatikan sang wanita itu, kemudian mereka saling pandang sebentar itu membuat sang wanita terpana dengan ketampanan MC kita. Wow, ternyata sang wanita ini tipe yang agresif langsung menyerang MC kita, sambil mengajak MC minum bareng, ternyata MC masih dingin-dingin saja, langsung ke intinya memperlihatkan sebuah lukisan ayahnya ditunjukkan kepada kedua sang wanita itu dan bertanya apa kalian mengenal dia, dijelaskanlah mereka pernah bertemu dengan ayahnya MC kita, sang ayah dengan keadaan terluka ditolong oleh kedua wanita ini. Kemudian mereka tahu bahwa sang paman ini suami dari ibu keluarga Wang alias ibu MC lalu mereka mengirimkan sang paman ini kepada keluarga sang ibu, kemudian ada desas-desus dari orang bahwa dia ditahan. Jadi intinya karena inilah sang ayah MC kita tidak pulang-pulang, kembali ke MC kita kemudian meminta menunjukkan jalan menuju kediaman keluarga ibunya, sang wanita langsung memberitahu bahwa jangan sembarangan untuk masuk ke sana, karena di dalamnya banyak pria kuat, sang MC menjawab dengan santuinya tidak perlu khawatir raja ini punya cara sendiri, lalu sang nona ini memberi cara yang lebih mudah itu tergantung sang MC kita mau atau tidak. Ternyata itu diajak nikah sama nona ini jadi bisa masuk ke dalam tanpa pertumpahan darah. MC langsung menolak dengan keringat yang menetes ini ide yang buruk, sang nona terus membujuknya nikah. Sang MC menolak dengan kerennya sambil tersenyum tipis, sang pelayan nona terus memohon sambil memegang kaki MC, katanya MC harus membalas budi karena dirinya pernah menyelamatkan ayahnya, jadi balas budinya itu pakai nikah sama nonanya. Tetangga langsung ngerumpi orang ini mengganggu dua wanita membuat MC memalingkan mukanya, karena MC kita tidak berpengalaman dengan wanita, dia langsung mengeluarkan skillnya lalu mengancam mereka untuk jangan banyak omong lagi. Beberapa waktu berlalu akhirnya sang nona akan menunjukkan jalan menuju keluarga ibu MC, dengan satu kereta yang sama berhadapan. Dijelaskan kenapa sang nona ini ngebet nikah sama MC, karena dia tidak mau dinikahkan dengan tuan muda dari keluarga Long kalau nikah sama MC bisa pergi kapan saja, jadi sang nona ini tidak mau menikah hanya ingin fokus pada alkemis alias penelitian. MC langsung bergumam dia wanita yang ambisius itu anggap saja itu perbuatan baik, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan langsung turun dari kereta, lalu disambut seorang pria dia adalah tuan muda keluarga Long, dia langsung marah karena melihat bersama MC dengan menjulurkan lidahnya kayak Orochimaru, membuat jijik sang nona, kemudian akan dimulai rencana sang nona langsung memeluk tangan MC, diperkenalkanlah kepada sang ayah bahwa MC berasal dari sekte Kiayao itu sekte MC kita, sang nona ini ingin dirawat oleh sang MC katanya. Sang ayah nona langsung menghormati MC karena sudah berhasil menghancurkan sekte lain kemudian jadi pemimpin, tuan muda Long langsung protes karena sudah sepakat dirinya akan dinikahkan dengan sang nona, karena sang ayah nona sudah berubah pikiran itu membuat marah tuan muda, langsung ajak Baiwan MC sampai mati sambil menodongkan pedangnya dengan aura.
MC langsung menerima tantangan itu, siapapun yang menang akan mendapatkan hadiah dinikahkan sama nona ini. Pada akhirnya sepakat Baiwan di dekat Turtle. Waktu berlalu malam tiba di kediaman sang nona, dia meminta maaf kepada MC karena terseret, karena Baiwan sampai mati itu sangat berbahaya. MC dengan santuinya menjawab raja ini tidak peduli, membuat sang pelayan memuji MC sangat keren katanya. Terus memuji MC itu membuat MC kesal. Terjadilah Baiwan Assassin vs Mage. Sama Mage mengeluarkan skill berwarna ungu langsung menyerang. Tapi dengan mudahnya MC mencengkram sang Mage itu membuat mukanya kayak gini, lihat sendiri. Akhirnya mereka ngobrol dan mengatakan bahwa MC mengenal seni bela diri sang nona. Dijelaskanlah bahwa di kehidupan dulunya dia mengenal leluhur keluarga sang nona. Ini dia leluhur sang nona. Dengan duduk di pangkuan MC bisa dibilang mereka dekat. Dia juga tipe yang agresif sama seperti keturunannya. Membuat MC pusing, dia bakalan menikah dengan keturunan dari teman di kehidupan masa lalunya. Mereka akhirnya kembali lagi ke dalam kediaman sang nona. MC langsung membuat pil, dengan jumlah banyak beterbangan, membuat sang nona terkaget langsung menghormati MC kita. Dijelaskan kenapa sang nona menghormati MC karena leluhurnya pernah mengajarkan cara membuat pil 4 pola sama seperti MC kali ini. MC langsung menyuruh memakan pil itu dan terjadilah adegan yang berbahaya, dengan bobanya yang menonjol, lihat sendiri seperti keenakan sambil memasang muka yang kayak dojin. Jadi mereka ini sedang berlatih dengan bimbingan MC kita. Lihatlah begini pemandangannya, mereka berdua terus memasang muka dojin, terjadilah ledakan aura berwarna hijau, akhirnya selesai, akhirnya mereka naik tingkat. Lalu sang nona melaporkan kepada sang ayah bahwa MC kita hebat dalam membuat pil, bahkan memberikan resepnya. Itu langsung membuat sang ayah bangga karena sang anak mengenal tuan muda ini, dan bertanya di mana mengenalnya. Dijelaskanlah oleh sang nona bahwa MC kita disewa untuk akting menjadi suaminya. Itu membuat sang ayah kena mental, kenapa tidak beneran saja nikahnya. Sang nona menjawab bahwa dirinya tidak tahu bahwa MC kita sangat jago parah. Sang ayah langsung memerintahkan sang anak untuk mendekati sang MC kita untuk nikah beneran dan masuk keluarganya, membuat sang nona malu-malu kucing. Akhirnya 5 hari terakhir saatnya Baiwan dimulai. Ini dia tim dari musuh dari keluarga Han, langsung berpapasan dengan sang ayah nona, lalu memberitahu tuan muda untuk menarik duelnya bahwa sang ayah tahu bahwa MC kita jago parah. Tapi sang tuan muda tidak mendengarkannya, dia malah semangat sambil tertawa jahat. Berdatanganlah para ketua dari masing-masing keluarga untuk menonton Baiwan MC. Diperlihatkanlah seseorang, dia sedikit mengenal nama MC. Apakah dia ibu yang dicari MC? Kita lihat saja nanti. Lalu seseorang mengolok-olok sang ibu kita. Kemudian datanglah MC langsung memberi chidori yang sangat besar sampai dia tepar hingga gosong. Akhirnya mereka bertemu dengan ibunya. Sang ibu langsung menangis karena pangling anaknya sudah gede, berniat memeluk MC tapi MC menangkis pelukannya karena dia tidak terbiasa. Jadi seorang anak karena MC kita adalah seorang master, itu membuat sang ibu sedikit sedih. Dijelaskanlah mengapa sang ibu meninggalkan anak-anaknya, karena keluarganya mengancam kalau tidak ikut pulang dia akan membunuh anaknya. Jadi sang ibu sudah berusaha untuk bernegosiasi dengan keluarganya. Sang ibu bercultivasi mati-matian untuk menjadi kuat lalu akan menjemput anak-anaknya. Kemudian sang MC mengatakan bahwa masa lalu sudah berakhir, jadi izinkan anakmu ini untuk menjemput kalian. Kemudian datanglah serangan dari belakang. MC dengan mudahnya tanpa melihat ke belakang menahannya sambil mengeluarkan aura emas, balik menyerang dengan tangan kiri langsung menghantamkannya ke tanah hingga terpental. Ternyata musuh pakai build tank, dia kuat banget, langsung bangkit lagi. Ternyata dia adalah kakak dari ibunya MC kita. Sang kakak kedua terus ngotot untuk membunuh sang MC, lalu datanglah seorang yang terbang menanyakan jadi gak Baiwan di Turtle. Percekcokan berakhir dan nanti bakalan dilanjutkan lagi, ancamnya sang kakak kedua setelah Baiwan berakhir. Akhirnya sampai di arena dengan orang-orang yang menonton, dan pertarungan dimulai. Musuh langsung menyerang sambil banyak omong seperti pemain epic yang kalau sudah ngebantai, tapi dengan mudahnya MC mengeluarkan ulti seperti saber langsung mati, langsung pergi turun dari arena tanpa melihat musuh.
MC dengan dinginnya langsung menantang kakak kedua, katanya mau buy one. Tapi kakak kedua keringat dingin karena melihat MC jago parah, ternyata sang tim musuh langsung bawa kawan berniat main keroyokan. MC langsung meladeninya karena pede dia sudah level 15 full item, tapi sang ayah Nona ikutan membela MC akan join, sekarang akan seimbang, terjadilah percekcokan untuk memperebutkan siapa hipernya lalu siapa romnya, itu membuat warga mitik tercengang karena pada egois lihat sendiri mukanya, mereka akhirnya berhadapan langsung menyerang, tapi datanglah pengikut MC langsung berdiri di tengah-tengah menghentikan pertarungan. Dijelaskanlah mengapa pengikut MC bisa ada di sini 5 hari yang lalu mereka disuruh datang ke tempat pertandingan, kembali ke masa kini MC langsung memerintahkan mereka untuk membantai musuh. Terjadilah pemandangan tersensor, itu membuat sang paman kedua kena mental, lantas MC langsung menantang untuk buy one, namun sang ibu melarangnya bagaimanapun dia adalah pamannya MC kita, itu membuat para tetangga bergosip lihat sendiri orang-orang. Lalu MC menurut mengampuni sang paman kedua, lalu mengancamnya dengan mengeluarkan skill 1 seperti Gusion langsung melemparkannya tapi miss terkena bangunan, itu membuat tim musuh kena mental, akhirnya petualangan MC kita untuk membawa sang ibu telah berhasil. Mereka akhirnya hendak pergi, tapi diperlihatkan paman kedua sepertinya dia tidak terima dan dia akan memanggil pemimpin keluarganya. Beberapa waktu berlalu di kediaman aula ayah sang Nona. Sang ayah akan segera melakukan pernikahan, membuat MC kaget lalu mengeluarkan keringat dikarenakan MC kita masih belum berpengalaman. MC tidak bisa menolak karena dia hanya perlu memakai baju pengantin, kata sang ayah. Akan dimulailah acara pernikahan MC dengan aula yang megah berwarna merah dengan tamu yang banyak. Ini dia sang pengantin wanitanya dibarengi sang pelayan. Lalu datanglah MC kita yang tampan dan berwibawa, membuat sang Nona tersipu malu karena ketampanannya. Lanjut keduanya memegang sebuah kain berpolakan bunga, dengan pengikutnya yang melihat bersama ibunda. Akhirnya sudah melakukan sumpah setia lalu para pengikutnya menyuruh hendak ke kamar pengantin untuk melakukan pasti kalian tahu sendiri. Tibalah di kamar pengantin dengan MC masih saja dingin seperti biasa sedangkan sang Nona malu-malu kucing. Sang Nona bertanya-tanya di dalam pikirannya apa yang selanjutnya harus dilakukan, karena mendapatkan bimbingan sesat dari pelayannya dia langsung membuka baju, lalu tiba-tiba MC memegang pundaknya membuat sang Nona kaget langsung tepar di tempat tidur, tapi sangat disayangkan para hadirin, itu tidak seperti yang kalian bayangkan. MC kita mengecewakan membuat salah paham sang Nona. MC hanyalah akan membimbingnya berlatih. Lihatlah MC menggunakan skillnya, untuk mengangkat sang Nona hingga bobanya terlihat, lalu duduk di depan MC dengan bersila, sementara di luar sang pelayan sedang menguping. Akhirnya malam berlalu siang menjelang dengan MC kita datang bareng sang istri, lalu sang pengikut memberi selamat kepada mereka berdua, itu membuat sang Nona malu, dia langsung kabur beralasan untuk membuat teh, kemudian sang ibu datang untuk bertemu dengan sang MC. Dia menanyakan bagaimana semalam, apa kau tahu cara memperlakukan seorang gadis, itu membuat MC kita bingung. Dijelaskanlah bahwa sang ibu salah paham karena semalam, sang Nona berteriak kencang itu membuat terdengar seisi rumah padahal MC hanya melatih sang Nona. MC langsung bertanya kenapa keluarga sang ibu tidak membiarkan ibunya pergi, jadi dijelaskanlah sang ibu adalah lahir dari seorang pelayan lalu berlatih hingga dipromosikan, lalu tidak sengaja memahami peta harta karun keluarga leluhurnya. Akhirnya sang MC mengerti membuat dia tertarik memutuskan untuk pergi ke ruang rahasia keluarga, sementara di tempat lain di ruang rahasia keluarga mereka sedang melakukan ritual. Dengan mengeluarkan skill yang beraura berwarna kuning, ternyata Pak Tua ini adalah ayahnya sang paman kedua. Lalu datanglah seseorang dengan babak belur melaporkan bahwa formasi telah dijebol. Kemudian mereka menuju tempat kejadian dan melihat mayat bekas pembantaian. Ternyata itu adalah MC kita dengan menerobos musuh sendiri. Dengan muka meremehkan dia berkata, apa ini formasi pelindung yang dibanggakan keluarga ini? Dengan marahnya dia langsung menyerang MC dengan skillnya. Terjadilah benturan dengan dua skill yang beda warna. Tapi itu dengan mudah MC mengalahkan skillnya lalu paman kedua terpental mundur.
langsung memberikan intimidasi dengan mata merah besar membuat ia terduduk. Kemudian MC lanjut mengeluarkan aura dengan skala besar dengan kilatan yang bercahaya. Terus datanglah sang ayah paman kedua dengan melompat membawa pedang akan menyerang MC. Tapi dia berhenti setelah melihat sosok MC kita langsung memberi hormat membuat pengikutnya kaget berjamaah. Kemudian sang paman kedua memberitahu sang ayah bahwa dia adalah anak dari saudara perempuannya. Sang ayah langsung kaget hendak memeluk sang MC. Tapi MC kita menghindarinya, karena dia tidak terima karena sudah menyudutkan ibu sang MC, membuat mereka kaget ketakutan bergetar. Sang kakek langsung minta maaf untuk di masa lalu. MC langsung memberi syarat kalau ingin dimaafkan harus menyerahkan peta harta karun, lalu menyerahkannya pada ibunya MC kita. Akhirnya sang kakek setuju langsung membawa MC ke tempat harta karun itu. Mulailah MC mengeluarkan skillnya dengan mudahnya menghancurkan segel itu langsung terbuka mengeluarkan cahaya, membuat kaget paman kedua karena keluarganya sudah ratusan tahun berusaha membuka segel itu namun MC dengan mudahnya menghancurkan segel itu. MC langsung membuat pola kemudian muncullah cahaya dari langit dibarengi kilatan, kemudian muncullah sebuah bayangan hitam yang sangat besar, lalu menghilang lagi terus muncul sebuah peta harta karun. Dijelaskanlah itu ternyata bukan peta harta karun itu adalah peninggalan sains. Sang MC akhirnya memanggil bawahannya untuk berangkat menuju wilayah yang ditunjukkan peta sains. Waktu berlalu MC dan bawahannya langsung berangkat menuju tempat yang ditunjukkan peta sains. Dijelaskanlah MC pergi tanpa pamit dengan istri barunya hanya meninggalkan surat. Kembali ke MC akhirnya sampai di tujuan berhenti di sebuah benteng lalu melihat mayat yang bergeletakan. MC langsung turun dengan posisi keren menghancurkan tanah, kemudian masuk ke dalam sebuah reruntuhan kuno. Diperlihatkan di dalam reruntuhan berdiri sebuah patung berhadapan, dibarengi di tengah-tengah patung bertuliskan Sein kuno. Terjadilah serangan berwarna hijau untungnya sang pengikut MC menahannya. Terima kasih, sampai di sini dulu, karena sudah mentok nunggu update-annya dulu.